Kayaknya bakalan banyak senam ini Kak kalau banyak kakak-kakak perempuannya ini. Iya, nanti jadi tambah semangat nanti. Oke, saya ulangi lagi ya Kak Seluruhnya ya. kita Ternyata senam. tadi belum saya record. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai Waalaikumsalam. sejahtera, Waalaikumsalam. swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini pertemuan keberapa ya Kak? Ketujuh. Kesekian kali. Kesekian Praktiknya kali. ke-7 apa ke-8 ini? Iya, ini pertemuan kita ke-7 modul 1.5. Kesepakatan kita bersama. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi diupayakan ya kakak-kakak pertemuan kita semuanya menyalakan kamera. Kemudian mematikan mikrofon. Jika ingin bertanya, silahkan klik raise hand. Pertemuan kita pada kali ini, tatap maya pada tatap maya yang ke-7 ini membahas modul 1.5. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat memahami karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kira-kira sudah ada yang membaca modul sebelum kita tatap maya ini? Alhamdulillah belum. Oke, Kak Feti, kira-kira prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran ini apa, Kak Feti? Prinsip pembelajaran. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Prinsipnya apa ya Kak kemarin ya? Lewat Kak kemarin cuman yang ini tentang memvisualkan keterkaitannya kurikulum. Oh iya, oke. Terima kasih Kak Feti. Kemudian tujuan kita yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang terakhir yaitu kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan big word design. Oke, big word design kemarin ada yang sudah membaca? Belum. Kakak-kakak? Word design. Ya, big word design itu apa? Desain pembelajaran ya kayak. Ya, desain itu Nah, penggambaran. kira-kira Kak Ketut sudah membaca kemarin? Big word design, ini kata kuncinya yaitu dia itu proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Begitu ya kakak-kakak ya. Kemudian kira-kira KOSP itu satu sekolahan sama tidak dengan sekolah lain? KOSP, kurikulum. Halo? Ini belum ready nih kakak-kakak ya. KOSP, kurikulum satuan pendidikan ya Kak ya? Iya, kurikulum satuan pendidikan. Sekolah satu dengan sekolah yang lainnya itu kira-kira sama atau tidak Kak Feti? Kalau menurut saya untuk kurikulum sama Kak, karena itu kan ketentuannya dari dinas ya. Kurikulumnya kan kita memakai kurikulum 3 untuk saat ini kan memakai kurikulum merdeka. Kalau pengetahuan saya loh Kak. Iya. Oke, berarti kurikulumnya sama, cuma nanti ininya Kak ya mungkin ya seperti modul ajarnya mungkin ya yang disesuaikan. Iya Kak. Modul ajarnya disesuaikan. Kemudian ada aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini menurut kakak-kakak, silakan kakak-kakak menulis di kolom chat ya.
Dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak buka. Lihat. Kira-kira berapa ini nilainya kemampuan kakak-kakak dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK? Ayo, ada yang sudah menulis? Kak Feti, 70 ya. 7, oke. Kira-kira ini Kak Feti, bagaimana menurut Kak Feti tentang kurikulum PJOK itu? Jadi mohon maaf Kak, ini sebelumnya dalam di SD ya, maaf dulu kan saya ini mengajar di SMA. Nah, kalau di SMA itu tentang pembahasan dalam kurikulum itu di setiap awal semester itu ada kegiatan seperti PKT kayak gitu kan. Jadi kita dijelasin dari tahapan pembuatan apa kalau saya modul ajar itu dijelaskan. Nah, sedangkan sekarang ini kita tidak ada penjelasan dari kayak apa namanya dari pengawas tentang bagaimana cara membuat perangkat ajar itu. Jadi untuk masa kurikulum ini untuk selama saya mengajar di SD ini kurang paham, Kak. Kurang paham. Oke. Iya. Nanti yang kedua ada Kak Dedi, monggo Kak Dedi menuliskan angka 8. Berarti ini lebih dari cukup ya Kak Dedi ya? Halo Kak Ya, Dedi. Kak. Halo, izin. Oke, monggo. Ya, Kak. Kak Dedi Kalau saya angka 8. memberi nilai memberi angka nilai 8 pada diri saya sendiri, karena menurut saya kurikulum PJOK itu adalah rancangan pembelajaran yang kita buat untuk mengembangkan kemampuan gerak, kesehatan jasmani dan kepada anak-anak, dan seiring perkembangan zaman kurikulum PJOK ini kan berkembang, Kak. Artinya kegiatan PJOK ini yang saya jalani ketika belajar dengan anak-anak itu, anak-anak merasa nyaman, senang, kemudian ya memberikan nilai-nilai positif untuk membentuk karakter anak. Jadi yang saya lakukan seperti itu, Kak. Jadi pelajaran PJOK itu menyenangkan, kemudian sembari membentuk karakter peserta didik dengan nilai-nilai mata pelajaran PJOK yang saya ajarkan. Oke, cukup Pak Dedi? Cukup, Pak. Oke, di sini ada Kak Ervin Purnama. Monggo silakan open cam-nya Kak Ervin. Sambil kita kenalan lagi ya. PJOK itu RPP itu benar-benar kurang pemahamannya, belum tersusunnya tuh belum. Terus abis itu kalau anak-anak tuh yang penting materinya sedikit, ya setelah itu dia tuh maunya dia olahraga di lapangan. Jadinya dia yang ingin sepak bola, yang ini tuh minta ini kayak gitu. Jadi kadang tuh anak tuh kalau kayak gitu kalau minta istirahat itu aja nggak mau istirahat, tetap lanjut main olahraga. Nggak mau dia istirahat. Tapi kalau tentang RPP itu kadang penjelasannya kita, Bu udah sih Bu, baru ngejelasin materi dikit aja, udah sih Bu, kita langsung aja gitu. Jadi Langsung kalau praktek tentang aja. Sulit. Kira-kira Kak Ervin, ketika kita sedang praktek, kita selingi dengan teori begitu? Iya. Bisa?
Bisa, tapi cuman ibarat teorinya sedikit, intinya sedikit aja, terus habis itu dia udah mintanya harus ini bebas. Harus praktek. Enggak, bebasnya itu dalam arti tetap kita ada di situ atau anak main sendiri begitu, Kak? Oh, kita tetap di situ. Kadang ikut main bola bareng, main voli bareng gitu. Oke. Sering sih bola karena hobi juga sih. Kak Ervin hobi bola juga? Soalnya suka nendang kan, jadi tendang aja, kakinya begal gitu. Oke. Tapi nggak menciderai ya itu ya, Kak ya? Nggak. Oke. Ya, ini terima kasih Kak Ervin. Selanjutnya ada Kak Ketut. Nah, menurut Kak Ketut ini pemahaman Kak Ketut tentang kurikulum PJOK ini sangat besar ini ya Kak ya, hampir 90 ini, nilainya 85. Oke, monggo Kak Ketut. Kalau nulis 75 keliru 85. Ya, Oke. menurut saya kurikulum PJOK itu sangat penting dan mungkin wajib dan harus dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran di setiap sekolah. Karena apa? Kurikulum PJOK itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu atau peserta didik secara menyeluruh, baik fisik, mental maupun emosional. Kemudian kurikulum PJOK juga bertujuan untuk membentuk pola hidup sehat dan bugar serta menyenangkan bagi peserta didik karena berfokus pada peserta didik atau siswa. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Kak Ketut. Ini ada Kak Niken. Monggo silakan Kak Niken. Kak Niken menuliskan angka 70 tentang pemahaman PJOK menurut Kak Niken. Monggo. Halo Kak Niken. Kak Niken. Oke, lanjut dulu untuk Kak Iwan. Kak Iwan menuliskan angka 7 tentang pemahaman kurikulum PJOK. Monggo, silakan menjabarkan tentang pemahaman Kak Iwan tentang kurikulum PJOK. Kenapa 7, Bu ya? Ya. Menurut saya nih kurikulum PJOK sangat kompleks, Bu. Dan Ya. dirancang untuk membantu peserta didik membangun berbagai aspek. Nah, itu menurut saya itu yang membuat saya memberikan nilai 7 itu tadi bagi saya, karena saya masih mencari bagaimana cara yang efektif untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan yang kita sebagai guru PJOK buat, Bu. Oke. Itu saja mungkin, Bu. Berarti di situ kita membuat tujuan pembelajaran itu intinya Kak Iwan juga menyesuaikan dengan kondisi gitu ya Kak ya? Kondisi peserta didik. Peserta didik itu kan dari satu dan yang lainnya itu berbeda, Bu. Ada yang cepat nyambung, ada yang nyambungnya lambat. Nah, itu tinggal menurut saya itu butuh riset untuk mencari sistem yang efektif untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar yang kita tetapkan, Bu. Oke, terima kasih Kak Iwan. Sama-sama, next, Bu. yang terakhir ada Kak David Adiwijaya menuliskan kemampuannya dalam pemahaman kurikulum PJOK 75. Sepertinya mencari aman ini ya, Kak David, monggo. Oke, terima kasih Kak Nuni sebelumnya. Jadi kalau menurut saya sih kurikulumnya itu memang panjang prosesnya ini kalau dalam penyusunan ya. Jadi yang pernah saya lakukan dulu pernah saya lakukan. Jadi memang kurikulum PJOK itu prosesnya memang panjang. Sebelum itu memang sudah harus panjang dulu karena memang harus ada identifikasi beberapa tahun gitu kan. Kalau misinya mau dibuat 5 tahun, nah berarti nanti kita turunnya ke bawah lagi. Kayak setelah itu nanti ada tujuannya. Tujuan dibentuknya kurikulum itu apa? Setiap mapel itu punya tujuannya masing-masing. Kemudian kalau ke PJOK nanti kan penurunan di bawahnya identifikasi dan menetapkan tadi
menetapkan tujuan kurikulum itu ada apa ya, kayak menilai kebutuhan pembelajaran. Jadi kayak sarana prasarana itu harus didukung dulu. Bener nggak sarana prasarananya itu terpenuhi apa enggak? Nah, kemudian setelah semua itu berjalan, baru nanti prosesnya adalah penyusunan strategi pendidikan. Jadi penyusunan strategi pendidikan nanti disesuaikan dengan mapelnya. Nah, kalau kita lari ke PJOK, strateginya sudah otomatis guru masing-masing. Masing-masing dalam artian disesuaikan, kayak Pak Ketut sudah punya apa ya, strateginya masing-masing tuh untuk ke siswanya. Terus ada kawan-kawan yang di SD punya strategi masing-masing. Nah, itu dituangkanlah dalam isinya kurikulum. Kemudian sumber, kita turun lagi nanti ke sumber. Nah, sumbernya itu dari mana? Apakah kita hanya sebatas pada waktu kita kuliah, apakah kita punya referensi, pegangan buku, atau lain sebagainya. Nah, itu memang harus benar-benar dituangkan nanti di kurikulum ini ya, kurikulum PJOK-nya di mapel PJOK. Nah, setelah itu prosesnya panjang lagi. Titiknya sih intinya kayak menentukan metode atau strategi pembelajaran itu sesuai dengan yang kita inginkan dan tujuannya ke atas tadi. Kalau tujuannya seandainya anaknya hanya bisa belajar dan lain sebagainya, ya sudah, itu sudah terpenuhi. Tapi kalau kita targetnya mau ke arah yang lebih dari itu, berarti kan kurikulumnya harus dikembangkan lagi, kayak contohnya pemisahan kelas atau lain sebagainya. Setelah berjalan, ternyata memang ada evaluasi lagi nanti kalau kita mau melanjutkan itu kan ada evaluasi lagi. Evaluasinya harus dikemanakan setelah kita mengajar 1 semester ini, apakah hanya siswanya? Enggak, gurunya juga dievaluasi. Jadi kalau di SMK, ini karena baru pindah di SMK Negeri 1 Sukadana, kemarin memang awal disusun, dibuatkan. Walaupun nggak semua kita ya tahu sendiri anak PJOK copy paste hal yang pasti karena hal untuk dokumentasi dan dokumen itu memang benar-benar anak PJOK itu memang kurang lah, saya sendiri merasa kurang. Makanya kalau penyusunan kita sudah pakai modul, terus kemudian sumber belajar sudah ada semua. Kalau sumber belajar kita sudah dikasih dari sekolah, jadi ada yang dari Kemendikbudnya ada, kemudian dari perpustakaan kita ada, kita olah lagi, kita jadikan satu. Itu jadi ini ya Kak, jadi apa ya, jadi sumber belajar kita. Terus ada lagi nanti kayak penyusunan CP, ATP, dan lain sebagainya untuk ke sana. Nah, kembali lagi, nanti setelah itu ya kurikulumnya kembali lagi, sebetulnya kembalinya ke kita, karena kalau disesuaikan kayak model belajarnya dan lain sebagainya ya kita yang menyusun. Jadi nggak ada lagi nanti istilahnya kurikulum itu seperti apa lain sebagainya. Itu pertanyaan besar. Kalau justru saya sendiri agak sulitnya saat ini adalah pemahamannya tidak ada pengawas sesuai dengan mapel. Dulu ada di Metro pengawas sesuai mapel, tapi kalau pada waktu datang ditanyain apa, jawabnya apa gitu kan. Jadi agak bingung juga kita larinya ke sana. Jadi itulah sedikit pemahaman saya sih kalau untuk masalah kurikulum. Jadi memang kurikulum PJOK-nya itu nanti pada waktu penentuan hampir semua sih. Jadi nggak ada istilahnya kurikulum PJOK. Kalau menurut saya itu nggak ada, karena nanti penyusunannya itu dari atas sampai benar-benar kita dari bawah itu ngikut nyusun, karena yang menyesuaikan adalah kita sendiri. Jadi hanya yang berjalan sih hanya beberapa aja, hanya beberapa orang yang menjalankan, tapi ya inilah kurikulum. Terima kasih Kak Nuni. Oke, terima kasih Kak David, lengkap sekali ya. Ini tadi menambahkan kalau Kak Ihwan tadi itu disesuaikan dengan peserta didiknya. Kalau Kak David ini disesuaikan dengan keadaan atau kondisi sekolah, termasuk dengan aset, begitu ya Kak ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak yang ingin menjawab langsung saja.
Ada yang mau ditulis kolom chat juga boleh. Ketika ada yang langsung mau menjawab, silakan. Yang ready menjawab mungkin Saya sudah. boleh membantu Kak. Saya boleh bantu sekalian. Mumpung masih nyaut ini. Iya, monggo Oke, silakan. mohon izin Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi saya kembali lagi kemarin pernah saya ceritakan waktu awal. Memang PJOK kalau di SMK tidak menuntut anak itu bisa. Tidak menuntut anak itu harus bisa. Karena memang penanamannya adalah mental. Saya bilang dari awal adalah penanaman mental. Kalau dia mau pada waktu kemarin kan Kak Nunik sempat menyampaikan apa sih PJOK itu, pelajaran PJOK untuk dan lain sebagainya. Kalau untuk SMK itu hoax menurut saya, karena memang tidak ada anak-anak yang dari SMA dan SMK itu larinya ke arah sana. Paling mentok putus, karena artinya salah satunya adalah dia penunjangnya tidak ke sana. Kalau untuk SMK apalagi. Saya alhamdulillah dari 2014 saya ngajar di SMK. Jadi belum menemukan titik di mana SMK itu menjadi pelajaran PJOK di sekolah itu ada tujuannya. Hanya untuk mengisi waktu, terus kemudian kayak apa ya, hanya sebatas menyesuaikan dengan kurikulum dan lain sebagainya. Karena salah satunya saya bilang gitu, saat ini di kelas 12 sudah hilang PJOK. Apalagi kelas 12 itu lebih serem lagi Kak, yang tahun ini. Karena dengan kurikulum Merdeka, mereka itu hanya melaksanakan ujiannya sebelum mereka berangkat PKL. Jadi kalau PKL-nya namanya magang gitu kan, magang setelah magang ya sudah selesai. Jadi tidak ujian setelah magang. Nah, jadi memang benar-benar PJOK di SMK untuk saat ini tujuannya hanya penguatan mental dan apa ya, sebuah untuk menjalin organisasi ya. Jadi kayak pengelompokan itu supaya bisa untuk bekerja sama dan lain sebagainya. Mungkin itu aja Kak, sedikit tapi mudah-mudahan nanti bisa untuk jadi evaluasi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak David. Di sini ada Kak Ervin. Kak Ervin menuliskan untuk prestasi untuk utamanya. Oke, menurut Kak Ervin, silakan ini dijabarkan tentang prestasi PJOK di sekolah. Oke, kalau di sekolahan itu sekarang tuh yang diambil karena prestasi. Prestasi itu kalau untuk masuk ke sekolahan ke atas kayak SD ini, kalau ada prestasi, jadi untuk masuk SMP-nya tuh lebih mudah. Jadi anak itu bakatnya di mana itu kalau bisa tuh orang tua tuh harus apa ya? Harus ikut campur. Anaknya di sini nih ikut olahraga ini, kalau bisa dituntut diikuti. Jadinya prestasinya ada. Dan nanti kalau dia masuk SMP itu lebih mudah. Tapi untuk olahraga di SD itu lebih ke membangun mental itu sulit ya. Cukup itu aja. Oke, kira-kira kata menurut Kak Ervin ini adalah untuk prestasi yang utamanya. Kira-kira kalau misalnya untuk di sekolah itu masuk membangun prestasinya itu dari intrakurikuler atau dari ekstrakurikulernya? Dua-duanya sih harus ini sih. Kalau lebih baik sih ekstrakurikuler, dia lebih ke jurusannya langsung. Terus gimana ya? Ya lebih, itulah ekstrakurikulernya itu yang lebih ini dia harus diiniin. Oke, berarti kalau pelajarannya itu khusus di intrakurikuler, ketika anak prestasi itu anak itu harus masuk ke ekstrakurikuler atau klub begitu ya Kak Ervin ya? Ya. Oke, terima kasih Kak Ervin. Selanjutnya ada Kak Ketut. Untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan prestasi, serta mengembangkan aspek mental, emosional, dan intelektual atau kemampuan siswa didik. Monggo, ini pendapat Kak Ketut. Silahkan dijabarkan. Tentunya mungkin kalau yang dijawab Ibu Kakak Ervin untuk prestasi untuk utamanya, mungkin kalau untuk di sekolah kami itu mungkin berbeda. Yang pertama tujuan berolahraga di SLB terutama bagaimana siswa itu mau bergerak dan
tujuannya untuk membuat anak-anak itu senang, kemudian melakukan gerakan sehingga mereka dapat mengembangkan yang saya tulis tadi aspek mental, emosional, dan intelektual supaya dia mengenal bagaimana bermacam-macam gerakan atau bermacam-macam olahraga gitu, merangsang pertumbuhan intelektual lah intinya seperti itu. Oke. Jadi intinya kalau di SLB Ya. itu beda ya Kak ya. Jadi di sana itu Iya. ada Kalau prestasi itu bonus. Kalau untuk di kalau untuk SLB yang pertama ya, yang penting mereka senang dan mau bergerak, itu tujuan yang pertama kalau di SLB. Kalau oke. prestasi itu bonus. Iya. Kira-kira kalau di SLB itu ada nggak Kak ini kayak event O2SN ada setiap kegiatan tahunnya atau ada. oh O2SN juga ada gitu ya Kak? Iya, ada, terus ada Soina, kemudian ada Paralimpik yang eventnya sampai dunia bahkan mendunia. Iya, iya, iya. Sudah pernah Kak ini ya siswa di SLB itu yang pernah mengikuti? Kalau untuk nasional, alhamdulillah SLB Lampung Timur sudah pernah beberapa kali, tapi kalau untuk eventnya yang tingkat internasional belum pernah. Kalau tahun kemarin sudah untuk balap lari dari Pringsewu itu sudah ke Jerman tahun kemarin. Mantap. Nggih, 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 nggih. Berarti Kalau luar di biasa Indonesia. ya Kak ya. Jadi pemerintah ini sudah apa ya memperhatikan begitu. Jadi tidak ada pembedanya antara yang anak-anak berkebutuhan khusus dengan yang normal itu memiliki kesempatan yang sama dalam meraih prestasi. Begitu. Ya Oke. betul Kak. Iya, ini di sini tadi Kak Dedi sudah. Kak Feti silakan. Kak Dedi belum ya tadi Kak David yang sudah. Monggo Kak Dedi, tujuannya untuk kebugaran fisik dijabarkan. Oke, baik Kak. Mungkin kalau ini pendapat saya, jadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di situ tujuannya untuk kebugaran fisik, pengembangan keterampilan, pembentukan karakter, dan secara umum pelajaran PJK itu tidak hanya untuk olahraga, tetapi secara keseluruhan kondisi tubuh baik fisik maupun mental. Jadi sangat perlu sekali pelajaran PJK itu diajarkan di dunia pendidikan, baik dari tingkat paling rendah sampai dengan tingkat paling tinggi. Bahkan di kehidupan sehari-hari setelah lulus dari dunia pendidikan, PJK itu masih diterapkan. Iya. Tanpa kita sadari masih diterapkan. Jadi kalau menurut saya PJK itu ya bawaan dari dalam kandungan, bahkan ada senam ibu hamil, ada anak di dalam itu diajarkan untuk intinya kompleks Kak, pelajaran PJK ini kompleks dan menurut saya ya suatu kebanggaan tersendiri bagi kita selaku pelajar selaku pendidik PJK, karena di situ kita akan mengajari kebugaran fisik, gimana tubuh kita itu supaya bugar, gimana ya kan pola makannya, pola hidupnya kan gitu. Terus kemudian pengembangan keterampilan. Oh, anak ini nanti kamu punya prestasi nih, kamu lemparannya bagus. Oh, ternyata kamu bisa lompat pagar, saya arahkan untuk lompat tinggi. Kamu punya keahlian lari bolos, kamu punya keunggulan lari jarak jauh atau lari sprint. Nah, kan artinya pengembangan karakternya keterampilannya bisa. Kemudian pembentukan karakter ya tentu saja di dalam dunia olahraga itu sportivitas nomor 1. Kalah menang urusan belakang, yang penting saling menghargai. Ya, kemudian tentunya di pelajaran PJK itu pelajaran yang menyenangkan, penyeimbang. Penyeimbang artinya kompleks lah. Penyeimbang itu di PJK itu ya ketika maka anak-anak itu kadang-kadang kalau materi itu males Pak langsung praktek, karena mereka bosan dengan kesehari-hariannya materi kan gitu. Tapi kalau yang saya jalani setiap pelajaran PJK, saya wajib masuk kelas dulu. Kita ajarkan doa kepada anak-anak, kita ajarkan nasionalisme, kita ajarkan lingkungan kebersihan kelas, kemudian kita ajarkan literasi. Jadi HP itu kita ajarkan ke anak-anak. Saya sering membebaskan anak-anak pada pelajaran saya itu untuk handphone.
dengan WiFi kita sediakan, anak-anak kita buka materinya sekarang. Ini Pak Dedi nggak ngasih materinya ada semua di Google, cari di situ. Nah, mereka download, mereka searching, kemudian ketika praktek pun ya saya izinkan, silahkan di video teman-temannya, bikin TikTok, bikin apa. Kebetulan saya sudah mengalami 2 generasi mengajar yang gendernya sama-sama. Dulu pernah saya ngajar di STM, gendernya laki-laki semua. Sekarang ini saya di perawatan gendernya perempuan semua. Jadi menurut saya pelajaran PJOK itu sangat penting. Tujuannya itu tergantung pendidiknya dengan peserta didiknya, kan gitu. Artinya ada komunikasi yang bagus. Pak, saya itu olahraganya pengen ini, kemudian saya nanti pengen jadi ini. Itu kira-kira seperti itu. Agak jelimet karena memang luar biasa. Terima kasih Kak, itu saja. Oke, terima kasih Kak Dedi. Mungkin di sini tadi saya menggarisbawahi membawa media handphone ya Kak Dedi ya, membebaskan. Mungkin kalau untuk SMA, SMK itu kan anak sudah mulai tahu atau berpikir ini yang hal yang benar, ini yang hal yang kurang benar gitu ya. Mungkin kalau SMA, SMK itu atau sudah memang kesehariannya ke sekolah sudah membawa handphone Kak? Kalau di sekolah saya kebetulan asisten keperawatan dan DKP. Ya. Jadi tinggal kesepakatan antara pendidik dengan peserta didik. Oke, ya. Mungkin kalau di SD belum ya Kak. Kalau di SD itu karena masih menggunakan gadget itu untuk main ya, game, mungkin hanya melihat gerakan-gerakan gitu kayak di TikTok itu mungkin belum untuk ke pembelajaran mungkin ya kalau di SD. SMP juga mungkin saya rasa juga belum banyak sekolah yang memang belum membolehkan untuk anak membawa handphone. Oke, terima kasih Kak Dedi sharingnya pada pagi menjelang siang hari ini. Kemudian ada Kak Feti. Monggo Kak Feti menjabarkan. Ya Kak, izin untuk menjawab tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, kalau menurut saya tujuan dari pembelajaran PJOK itu sama dengan pembelajaran yang lain Kak. Intinya untuk proses pembelajaran siswa. Dari misalkan untuk kegiatan olahraga ini kadang-kadang kan anak-anak cuman pertama melihat. Maaf Kak, izin ini kebetulan kan anak saya sekolahnya jam 1 sama saya, terus ini sakit, izin ngurus sebentar Kak. Oke, iya Kak. Dilanjut dulu berarti ya Kak ya. Oke Kak Ihwan, monggo untuk meningkatkan berbagai aspek komentarnya Kak Ihwan. Pun Pak Tangriku Pak. Halo Kak. Ya, monggo. Izin. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Banyak Bu. Ya. Nah, di situ salah satunya menguatkan kebugaran pada peserta didik, mengembangkan kemampuan fisik, meningkatkan kesehatan dan membentuk karakter. Ya. Kalau untuk jenjang sekolah menengah pertama itu ada lagi tentang pendidikan kesehatan, yaitu yang berorientasi pada cara kita mengedukasi pola hidup sehat dan bahaya mengenai obat-obatan terlarang atau narkoba itu Bu. Jadi, menurut saya sangat kompleks sekali Bu. Iya. Jadi dari fisik, kebugaran, kesehatan, pembentuk karakter, ya kemudian pendidikan kesehatan bagi peserta didik. Jadi di sini masuk kompleks ya Kak Iwan ya. Betul sekali Kak. Nah itu luas gitu, nggak hanya penting. tentang. Jadi PJOK itu keberadaannya penting di sekolah-sekolah gitu. Iya. Ternyata selain ini juga kesehatan itu juga mencakup dari seperti kayak kesehatan reproduksi atau sex exercise itu ternyata dari kita SD pun sebenarnya kita sudah dapat mengadakan seminar atau mengadakan edukasi gitu Pak ya Bu ya. Edukasi kepada anak mungkin kelas 4, 5, 6 itu sudah saatnya ya jadi kita kayak misalnya kan
ada anggota tubuh kita yang misalnya bisa Iya, disentuh orang lain, iya yang betul. bisa Iya, disentuh orang lain itu yang bagian apa begitu. iya. Oke, terima kasih Kak Iwan. Ini Kak Diki mau menambahkan? Oke, maaf Ya, baru gabung Kak. Di ya. lagi di sekolahan bagi nomor untuk UTS besok Senin. Oke, saya menyimak sebentar tadi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolahan. Ya, kalau menurut saya pelajaran PJOK itu penting Kak, karena banyak banget mengajarkan siswa nilai-nilai sportivitas. Sportivitas ini maksudnya menerima kekalahan atau kemenangan dengan legowo seperti itu. Terus kalau bermain harus sportif, tidak ada kecurangan seperti itu. Terus mempelajari nilai kerjasama dalam suatu tim. Itu kalau pekerjaan tidak ada kerjasamanya sama aja kosong. Artinya begini Kak, harus bekerja sama. Ibarat kata kita menyapu dengan satu lidi atau menyapu dengan segenggam lidi. Nah, kita lebih ringan mana? Seperti itu, memberikan contoh. Terus untuk membuat mengajari tentang nilai etika. Etika dalam permainan seperti apa? Kita saling menghargai atau tidaknya. Terus masih banyak lagi Kak, seperti itu, biar kawan-kawan kebagian jawaban, biar nggak saya borong semua. Oke. Terima kasih Kak Diki. Berarti Kak Diki ini tadi menyempurnakan ya dari rekan-rekan tadi, dari Kak Iwan, dari Kak Dedi, dari kakak-kakak yang sebelumnya. Di sini tadi saya menangkap ada psikologi. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya. Dari pembelajaran PJOK ini psikologi. Jadi kita itu sehat ya, ada semboyan kita dari awal ya. Mensano incorpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya kalau tubuhnya sehat, jiwanya kuat itu nggak mudah stres gitu ya Kak ya. Nggak mudah baper gitu mungkin ya. Nggak mudah stres. Jadi ketika kita menghadapi suatu tantangan, kita itu jiwanya lebih kuat begitu. Jadi psikologi badannya itu kuat begitu Kak ya. Tidak mudah menyerah. Kemudian tadi oleh Kak Diki juga disampaikan di sini ada nilai kebersamaan atau kelompok tadi ya. Ketika kita kerjakan sendiri maka tidak akan cepat selesai. Ketika kita dikerjakan bersama-sama maka cepat selesai. Termasuk kita ketika belajar tentang olahraga kelompok ya. Nah itu seperti sepak bola atau bola voli, ketika kita berjalan sendiri maka tidak akan berhasil. Ketika kita berjalan tim ya, saling support, memahami perannya masing-masing, insya Allah kemenangan akan berpihak kepada kita. Begitu. Ini cukup kakak-kakak. Oke, selanjutnya. Ya, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak, yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian 2, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian 3, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Oke, tadi sudah dirangkum ya oleh kakak-kakak tadi itu, semuanya ternyata ada di sini ya. Menurut CP, capaian pembelajaran PJOK Kurikulum 2024, yaitu tadi gaya hidup sehat, aktif secara jasmani, kemudian bergerak sepanjang hayat. Jadi kita itu kita memberikan pelajaran di sekolah, tetapi
pelajarannya itu dapat digunakan oleh anak didik kita sepanjang hayat untuk bergerak aktif. Begitu ya kakak-kakak. Kemudian mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Silakan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Kemudian berikut ini, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silahkan yang ingin menjawab langsung atau diketik di kolom chat, silahkan. Boleh. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Izin biar saya sebagai jawaban pemantik biar Kak David nambahin. Oke, monggo Kak Diki. Kalau jawaban saya kan kurang pas, nanti Kak David biar nambahin. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Nah, saya yakin sebagai guru kita ini dituntut untuk memahami apa maksud dan tujuan kurikulum, karena apa ya, ada in-house training, ada pelatihan-pelatihan kurikulum, tapi sebelum kita memahami ngontok link dengan kurikulum, itu kurikulum pindah lagi dengan sebutan yang lain lagi, seperti itu Kak. Jadi pendapat pribadi saya, tujuan itu tidak 100% guru-guru memahami tujuan apa ya, tujuan kurikulum tersebut. Karena apa? Beda menteri nanti beda lagi kurikulum. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan kita KBK atau 2006. Nah kan 2006 ke 2013 itu kan rentan waktu lama. Kurikulum yang kemarin itu kan, terus sekarang kurikulum merdeka. Nah, kita aja kurikulum merdeka ini belum paham apakah benar-benar merdeka atau enggak gitu loh Kak. Jadi iya ya, menjadi acuan ya acuan dengan terpaksa gitu. Jadi namanya kurikulum merdeka tapi belum 100% merdeka Kak. Karena apa? Beban kerja kita ini dan sangat banyak. Apakah itu PMM, apakah kita dituntut untuk mengikuti pelatihan-pelatihan karena kita membutuhkan sertifikat, terus belum yang program pemerintah yang kita harus ikutin, terus belum yang kita beban di kelas mengajar, anak dituntut harus mengetahui apa yang diajarkan kita. Terus yang berikutnya kita belum tentu linear. Artinya linear seperti ini, kita dibagi buku paket. Buku paket ini tidak sesuai dengan kurikulum dengan MGMP yang kita lakukan, apa kita jalanin. Contoh yang sekarang di SMP ini buku paket yang dibagi oleh kementerian banyak materinya, tapi kalau di MGMP itu hanya sedikit, dan itu yang menyangkut materi di buku paket itu hanya satu bab, sedangkan di acuan di UASBN besok itu hanya 4 bab. Nah, bingung nggak 3 bab itu larinya kemana? Seperti itu Kak, contohnya. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu dilengkapi jawaban saya yang kurang sempurna. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Saya akan menanyakan nih tentang Kak Diki, tentang kurikulum kemarin itu. Di sini kan Kak Diki ada keluhan mungkin ini tadi ya Kak Diki ya. Kurikulum belum selesai yang K13 atau belum hafal atau belum ngontok tadi ya. Kemudian ganti lagi kurikulum 13. Nah, sekarang kalau menurut Kak Diki, kira-kira kalau misalnya kurikulum itu perlu berubah nggak mengikuti keadaan zaman gitu? Oke, terima kasih. Kita perlu perubahan nggak sih? Seperti contoh, dulu Iya. kurikulum 94. Kurikulum 94 ke 2006. Kurikulum 94 itu contohnya saya sendirilah. Itu dari Menteri A sampai Menteri Z, anak SD hafal. Zaman dahulu. Zaman sekarang, yang katanya kurikulum merdeka, Menteri A sampai B saja. Jangankan itu, Menteri Pendidikan anak SD banyak yang nggak tahu, Kak. Apalagi anak SMP, SMA. Yakin Menteri Pendidikannya siapa? Pak Menteri David Adi Wijaya. Pasti itu jawaban dari SMK 1 Sukadana. Seperti itu. Contohnya seperti itu, Kak. Itu. Jadi artinya begini, Kak. Yang seperti ini adalah tantangan kita sebagai seorang guru. Jadi ketika kenapa kurikulum itu berganti atau berubah atau mengikuti perkembangan zaman? Karena apa? Jangan sampai di sini nih kita gurunya kalah dengan anak-anak begitu loh pengetahuannya ya. Mungkin saat ini anak-anak itu bisa aja ya mencari materi atau pembelajaran itu dari Mbah Google, dari Chrome, dari ruang guru begitu. Tapi kan di sini kita ini memberikan sentuhannya begitu ya Kak ya. Seperti kita kayak pendidikan moralnya, terus kemudian etikanya begitu. Jadi ya itu tadi Kak Diki, memang ini adalah suatu tantangan bagi kita, dan kita ini siap maju begitu. Yang guru PJOK dulu terkenalnya itu hanya menggunakan fluid dan stopwatch, sekarang guru PJOK itu harus bisa mengoperasionalkan laptop. Ketika kita ingin memberikan pembelajaran kepada anak, ketika misalnya hujan atau anak-anak itu ternyata kurang mood nih belajar di lapangan, kita setelkan video. Begitu ya Kak Diki ya? iya Kak, tapi ya bagus untuk materi untuk kurikulum, banyak materi yang terbaru bagus. Tapi banyak juga untuk panduan yang kurikulum masa yang kemarin-kemarin juga bagus Kak, tapi itu banyak yang ditinggalkan. Bahkan itu disisipi dengan materi yang enggak relevan zaman sekarang. Seperti itu Kak. Oke, saya menambahkan tadi di depan itu kita sudah sedikit membahas ya Kak Diki, mungkin Kak Diki tadi terlambat masuk. Jadi begini Kak Diki, ada setiap sekolah itu memiliki KOSP, dan tadi itu Kak Feti menyampaikan bahwa KOSP itu setiap sekolah itu berbeda. Nah, apa yang menjadi pembeda itu ya? Satu, lingkungan, misalnya kondisi anak. Yang kedua atau iklim. Nah, ketika anak yang tinggal di daerah pantai atau pegunungan itu akan memiliki banyak sekali perbedaan. Contohnya karena ya mereka kesehariannya mereka, mungkin kalau yang di pegunungan itu udaranya lebih sejuk, kemudian mereka sering naik turun gunung begitu ya, kakinya mungkin lebih kuat. Kalau di pantai mungkin anak juga lebih kuat, tapi ya itu tadi karena di pinggir pantai lari-lari nggak pakai sepatu, mereka kuat karena kebiasaan di pantai. Terus seperti anak di kota dan di desa itu akan memiliki habit atau kebiasaan itu yang berbeda. Jadi disinilah tugas kita sebagai guru, kita harus upgrade diri gitu ya Kak ya. Jadi guru PJOK jangan sampai ini paradigma yang dahulu-dahulu itu kita hapuskan sedikit demi sedikit. Yang katanya guru PJOK hanya memberikan bola, kemudian gurunya berteduh di mana, itu mari itu adalah tugas kita untuk menghapuskan paradigma tersebut. Kira-kira ada yang menambahkan? Kakak-kakak?
Halo, Kak Diki? Kak David nih siap menjawab, Kak David. Atau Kak Ketut Pokoknya ini? setiap sesi harus ada Kak David ini. Kalau saya cukup Kak, Oke. biar gantian kawan-kawan yang lain, kasihan itu Kak Ketut udah aspirasinya terbendung. Malah Oke. Saya udah semalam semangat malam menunggu Kak Jumat David soalnya. menjawab kok. Atau cukup ini, soalnya masih banyak slide-nya ini. Ya cukup. Oke, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, tadi tujuan-tujuan yang kita bahas sebelumnya itu apakah dapat tercapai? Silakan kakak-kakak ketika langsung menjawab boleh atau di kolom chat monggo. Oke, izin Kak, izin. Mohon izin Kak. Jadi sebenarnya saya mau menambah yang awal atas, tapi ke bawah ternyata pertanyaannya sama. Jadi Oke. tujuannya sama ini tujuannya. Iya. Mohon izin Pak Ketut. Mohon izin Pak. Monggo, monggo. Jadi tadi memang banyak kita bahas dari atas tadi memang kurikulum merdeka yang di ini. Jadi sepengetahuan saya memang dari dari kurikulum kan sudah berbeda memang beberapa kali. Tapi saya menjalani kurikulum ini saya ingatnya itu hanya dari KBK, terus KTSP, K13, kemudian kurikulum merdeka. Nah, kemudian dari ini aspek ini memang saya lebih senang ke kurikulum merdekanya. Kalau untuk SMA, SMK itu lebih senang ke sana. Karena ada beberapa faktor yang memang harus kita kejar. Dari sekarang itu kalau di SMK, Kak, ini saya juga dikejar-kejar. Nggak cuma dikejar-kejar PKG dan PPG. Jadi untuk kita juga pengawas kita ini sudah minta 2 kali video pembelajaran yang konteksnya sama dengan PKG. Jadi sebelum IHT, terus setelah IHT apa yang terjadi, ada kesalahan kita suruh mengulang, suruh memperbaiki dari video itu. Nah, jadi memang tujuannya kurikulum merdeka ini sebetulnya gurunya yang upgrade. Jadi jangan sampai muridnya itu tahu, karena gini, contohnya kita tanya ukuran lapangan, kadang kita masih mikir, anak-anak tahu-tahu udah diklik, oh ukuran lapangan sekian Pak, oh ini Pak sudah ada gitu kan. Jadi memang tujuannya memerdekakan. Kenapa dari guru PJOK khususnya, saya sampai diketawain sama kawan-kawan, karena memang guru PJOK adalah guru yang paling santuy, guru yang paling dalam tanda kutip itu pokoknya ada tanda kutip aja, di mana guru PJOK ditandain kutip garis bawah dan lain sebagainya. Karena memang rata-rata guru PJOK tidak menguasai jangankan materi, terkadang kita nggak menyudutkan 1-2 orang. Ada beberapa oknum guru yang hanya datang, memberikan bola, dia di pinggir lapangan, udah gitu kan. Nggak ada ininya. Jadi saat ini kita dituntutnya memang lebih dari itu. Jadi tujuannya itu harus tercapai. Jadi kalau dulu itu kan saya sendiri dari dulu yang penting saya ajarin anak terus harus bisa. Sekarang enggak. Jadi tujuannya malah kayak seperti kita itu sharing tempat belajar sama anak. Jadi kalau ada pertanyaan kadang kita yang nggak tahu tuh cepat-cepat buka buku atau buka HP harus on, kuota nggak boleh habis gitu kan. Jadi anak-anak juga lebih cepat untuk ke sana. Jadi tujuannya kadang gini, anak-anak itu justru nanti lebih pintar karena apa? Dia lihat videonya lebih awal. Contohnya yang dikatakan tadi. Kadang beberapa guru mempraktekannya dengan yang salah. Berarti kan memang gurunya yang salah. Sedangkan anaknya buka video yang benar-benar, oh ini caranya nendang yang baik, oh ini cara nendang yang benar. Jadi salah satu tujuannya ini, menurut saya tujuan ini bisa dicapai karena memang benar-benar untuk saat ini, kalau untuk PJOK kurikulum merdeka memang pas karena memang tidak semua kegiatan itu harus ada guru PJOK. Jadi kalau saya sendiri kadang, Nak ini ada bola, kamu masuk kelas dulu, silahkan kamu cari tahu tentang sepak bola itu apa, kemudian nanti kita ke lapangan. Oke, setelah bertemu di lapangan seperti itu terjadinya beberapa. Sedangkan kalau untuk mapel yang lain malah sudah duluan gitu kan, cuma kita aja yang
Saya aja menikmatinya di sini. Kalau KTSP kemarin nggak menikmati. Yang ini yang saya menikmati. Tujuannya memang benar-benar tercapai kan. Jadi itu aja. Tambahi Pak Ketut, monggo. Oke, terima kasih Kak Ya. David dan Kak Diki. Ada yang saya garis bawahi tadi ketika Pak David membicarakan sekarang kan banyak yang mempunyai asumsi kalau guru olahraga itu kadang memberikan bola lalu tinggal di pinggir lapangan. Beda lagi kalau kita praktek di SLB, Pak. Jadi ketika kita pelajaran PJOK, dari awal sampai akhir harus kita tunggu. Karena kalau anak SLB dari awal sampai akhir selip 1 menit aja udah banyak yang berantem. Kadang kaca pecah, Hilang. meja rusak. Karena mereka apa ya memiliki temperamental yang sangat tinggi. Jadi di SLB itu guru harus menunggu dari awal sampai akhir. Gitu. Mungkin kalau menurut teori mungkin beda ya. Kalau teori kurikulum merdeka itu mungkin kan membentuk SDM yang berkualitas, menyiapkan atau menguatkan pendidikan karakter, mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik, konseptual. Tapi yang melenceng karena karakter peserta didik itu yang sangat kompleks dan mungkin apa ya sulit atau sukar ditangani. Jadi ketika kita terjun di lapangan mungkin ya untuk masalah pembelajaran mungkin dapat kita modifikasi seringan mungkin, sebisa mungkin untuk bisa diserap oleh siswa. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Ketut. Mantap Pak Ketut. Dan Mantap Kak Pak David. Ketut. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan ya Kak ya, di sinilah adanya metode pendidikan inklusi ya. Jadi anak itu semuanya diberikan kesempatan untuk melakukan, untuk bergerak, namun kita sesuaikan dengan keadaan peserta didik kita. Jadi itu tadi ketika Kak David mungkin pembelajarannya itu dapat terlaksana secara mandiri ya. Mungkin Kak David hanya memberikan arahan mungkin ke arah timur gitu. Mungkin anak-anak sudah dapat berjalan sendiri, tetapi ini tadi beda dengan Kak Ketut. Jadi Kak Ketut ini ibaratnya ketika mengajar PJOK ini harus dipegang bener tangannya. Jadi ayo kita ke sana. Begitu ya Kak ya. Jadi pendidikan inklusi di sini yang benar-benar diterapkan oleh kakak-kakak semua. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang kakak-kakak ingin menambahkan? Halo? Pak. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan, berarti ini. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidik untuk menurunkan lagi ke TP. Tujuan pembelajaran. CP itu capaian pembelajaran, TP kemudian tujuan pembelajaran. Sebenarnya pada konsep ini pemerintah itu sudah membebaskan kita ya kakak-kakak dalam arti apa? Ketika kurikulum merdeka, nah CP-nya apa? Mungkin sudah ada. Nah, kita dipersilahkan sebagai guru atau satuan pendidiknya itu untuk menurunkannya lagi ke TP. Jadi tujuan pembelajaran mungkin CP-nya sama, capaian pembelajarannya mungkin sama, tapi TP-nya ini yang kita buat sendiri masing-masing yang membedakan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Jadi dari sinilah kenapa kok KOSP itu dari sekolah satu dengan yang lainnya berbeda. Kira-kira sampai di sini dapat dimahami kakak-kakak? Halo? Oke, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, tadi ada beberapa kakak-kakak di sini ketika anaknya yang langsung ingin praktek atau langsung ingin beraktivitas. Jadi tidak mau materi begitu ya, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas. Dari sini kira-kira gimana Kak
untuk memastikannya agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menuju atau menyasar pada tujuan pembelajaran. Oke, saya tunjuk ya. Kira-kira Kak Yoga hadir ini, Kak Yoga? Kak Yoga? Kak Andre? Nggak ada ya? Kak Friendika? Halo? Kak Friendika masih ada? Kak Rudi? Kak Wahyu? Saya harap walaupun kakak-kakak nggak hadir ya, seutuhnya maksudnya nggak on cam, tapi tetap mengikuti pembelajaran kita. Karena di situ ada absensi ya Kak ya. Karena kita ini kan sistem, jadi ya nanti yang dilihat dari hasil pembelajaran kita. Monggo ada Kak Ketut, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Kak David aja, Kak David. Kak David dulu. Kak David, monggo nanti Kak Ketut ingin menambahkan sepertinya ini. Kak David. Oke, siap Kak. Siap. Oke, bagaimana Kak Ketut. Oke, menambahkan kayaknya ini. Oke, jadi sebelum ke sana nanti coba saya ini dulu Kak. Jadi bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Sebelumnya saya mau komplain dulu. Karena kan saya adalah guru di garda terakhir. Garda terakhir itu di SMA dan di SMK. Jadi kalau ada guru SMP ini harus benar-benar ini. Karena rata-rata gini Kak, tujuan pembelajaran dari SMP itu nggak ada yang tercapai. Contohnya apa? Kadang saya tanya Kak, untuk SMP. SMP itu apa sih materinya? Saya cuma dikasih bola voli sama sepak bola Pak. Bicaranya semua itu berjalan. Udah cuma gitu aja. Jadi pada waktu penyampaian di SMA benar-benar nol. Jadi kita mulai lagi ke nol. Jadi tujuan pembelajaran tidak tercapai kalau menurut saya ya untuk di SMP. Jadi kawan-kawan yang di SMP mungkin lebih harus melakukan pengajaran, memastikan anaknya itu benar-benar dapat materi yang sudah diajarkan. Nah, kalau untuk saya sendiri Kak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Tak tungguin Kak. Jadi kalau contohnya tujuan pembelajarannya itu mau ke arah mana? Kita cek seandainya kayak contohnya saya kemarin ngambil bola basket. Caranya gimana melakukan syuting yang benar. Terus ada yang menjadi pengamatnya, ada yang buka modulnya, ada yang cari referensinya, kemudian cari semuanya. Tujuannya apa? Supaya benar-benar bisa semua enggak gitu kan. Walaupun enggak bisa, tapi kita harus bisa memastikan salah benernya, terus kemudian walaupun hanya sepintas tangannya gitu kan. Coba dibenarkan gitu kan. Jadi mungkin itu sudah harus bisa gitu kan. Nah, baru nanti kita menyasar tujuan pembelajarannya. Dari awal kita ulas lagi tujuannya apa sih tadi belajarnya, tujuan pembelajarannya apa. Nanti di akhir kita sampaikan, biasanya tak sampaikan. Kalau nggak tercapai tak suruh ulang lagi. Karena kalau biasanya kalau di SMK itu kan contohnya sepak bola itu untuk karena hanya ada di kelas 10 dan kelas 11, saya hanya di kelas 10. Jadi materinya dulu yang saya kasih di pertemuan pertama atau tergantung kelasnya. Kalau kelasnya sedikit ya langsung dipraktek. Jadi ada kurang lebih itu 3 kali pertemuan berarti 9 jam. Nah, dari situ hari yang pertama tujuannya apa? Kita ngasihnya apa dulu, apa kita ke materinya, tujuannya apa, tercapai enggak, kalau enggak tercapai besok diulangi lagi. Pada waktu kita praktek, tujuan pembelajarannya tercapai enggak pada waktu praktek? Tidak tercapai. Nah, di pertemuan terakhir itu
Kalau saya harus semua, karena dari penilaiannya harus tercapai, kemudian dari tujuan pembelajarannya tercapai, ya itu yang harus saya sasar di pertemuan terakhir. Jadi benar-benar saya memastikan bisa. Jadi contohnya kayak bahasa kasarnya, anak itu nggak bisa lompat, gimana caranya anak itu bisa lompat. Jadi tujuan pembelajarannya ke arah sana. Jadi gimana kita benar-benar kita memastikan nggak masuk pun tak tungguin sampai akhir semester gimana caranya kamu bisa lompat. Jadi seperti itu, Kak. Terima kasih. Monggo, Kak Ketut. Terima kasih Kak David. Oke, dari sini saya menggarisbawahi bahwa Kak David ini akan selalu hadir ya, membersamai anak begitu ya Kak ya. Jadi memastikan bahwasannya dari proses kemudian oke Kak Friandika izin dari proses sampai ke assessment gitu ya Kak David ya. Jadi mereka itu Kak David pastikan begitu ya. Pastikan ibaratnya begini kita. Anak itu ingin nguwot itu bahasanya apa ya Kak? Nyebrang jembatan itu apa Kak? Melewati jembatan. Jadi Kak David itu memang benar-benar memastikan bahwasannya anak itu tuh akan selamat di ujung. Begitu ya Kak David kira-kira. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan dari argumen Kak David ini tadi? Atau cukup? Karena masih lumayan banyak ini modul kita. Cukup. Oke. Ini tadi Kak Ervin ya, Kak Ervin menjawab apa ini? Oke, tujuannya anak itu harus bisa melakukan terlebih dahulu, jika dia belum tercapai harus diulangi terus hingga bisa dan anak tidak mudah putus asa. Monggo Kak Ervin. Gini, biasanya kalau di SMP pasti nanya, benar kata Kak David tadi, kalau anak SD tuh harus bisa senam lantai, karena senam lantai itu dari SD, SMP, sampai SMA. Kan kebanyakan anak itu tidak bisa roll belakang. Rata-rata itu. Jadi di SD itu anak tuh ada yang nggak bisa bu. Itu saya ulangin sampai dia bisa, sampai dia nangis, itu harus bisa. Karena nanti guru SMP tuh pasti nanya gini, siapa guru SD kamu? Pasti kayak gitu. Soalnya sudah pengalaman ditanyain dari kawan, guru SD-nya nggak pernah ngajarin apa-apa, taunya cuma bola dan voli itu doang. Nah, makanya itu senam lantai itu kan dari SD, SMP, SMA itu pasti ada. Sampai kuliah aja, roll depan, roll belakang tuh harus bisa. Dan anak itu harus saya terapkan harus bisa. Jangan jangan putus asa, kalau nggak bisa diulang lagi. Oke, terima kasih Kak Ervin. Intinya di sini adalah pengulangan ya Kak Ervin, ketika anak itu belum mencapai maka harus diulang, dan sebagai gurunya kita dengan sabar ya mendampingi dan memastikan begitu ya Kak Ervin. Oke, ini tadi cukup. Tidak ada yang ingin menambahkan lagi. Selanjutnya, oke, proses Big Word Design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1, mengidentifikasikan capaian pembelajaran. 2, menentukan metode penilaian. 3, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Kemudian pesan kunci dari Big Word Design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Big Word Design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Kemudian di sini ada aktivitas 2, menyusun program PJOK. Nah, di sini kakak-kakak, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Bukan ya. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum, bukan juga. Ternyata kurikulum adalah satuan standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, dari sini dapat dipahami kakak-kakak tentang kurikulum. Garis bawahnya ya ini ya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap.
Oke, komponen kurikulum pada satuan pendidik, pelaksanaan kurikulum merdeka meliputi 1. Struktur kurikulum, kemudian 2. Capaian pembelajaran, ketiga pembelajaran dan asesmen, keempat penggunaan perangkat ajar, kelima kurikulum satuan pendidik. Komponen kurikulum satuan pendidik dikembangkan dan digunakan di satuan pendidik, terdiri dari karakteristik satuan pendidik, visi, misi, dan tujuan satuan pendidik, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Kemudian, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidik? Nih, agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidik dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak yang mana peserta didik tinggal. Seperti tadi yang saya contohkan ketika anak-anak itu tinggal di lingkungan pesisir pantai, dia akan memiliki habit atau kebiasaan yang berbeda dengan anak yang tinggal di pegunungan. Jadi sebenarnya di sini kita itu diberi kemudahan dalam kurikulum merdeka ini, kita disuruh menentukan sendiri, ya. Kurikulum KOSP-nya itu kita memang sudah ada dari pemerintah, tapi yang CP-nya itu kita menentukan sendiri dan kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Contohnya dengan kondisi anak, kemudian kondisi lingkungan di sekolah kita, ya, memodifikasi pembelajaran, kemudian kita sesuaikan dengan alat yang tersedia di sekolahan, begitu. Ketika misalnya, bola kecil, mungkin di buku itu adanya tenis meja, ternyata di sekolah kita itu bed dan tabelnya itu enggak ada, yang ada hanya bola kasti. Kira-kira kita akan memaksakan memberikan materi tenis meja atau bola kasti menurut kakak-kakak? Halo? Masih hadir kah? Masih Kak, masih hadir. Masih Kak. Kamera saya kok nggak bisa ya Kak? Dismiss terus ya? Loh, Keluar dulu Kak, masuk ke meeting lagi. Keluar Udah terus 3 masuk kali. lagi. minta di-refresh Udah 3 kali. sama. Yang penting jangan keluar rumah, jalan-jalan terus balik lagi loh Kak. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Oke, yang satu silakan langsung dijawab atau di kolom chat juga boleh. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, monggo silakan langsung dijawab atau di kolom chat. Ketika malu-malu silakan diketik di kolom chat. Ketika langsung bisa menjabarkan, monggo silakan. Oke, saya langsung aja ya Kak. Karena Oke. nulis itu nggak sesuai, tangannya sesuai yang kemarin, jadi agak sulit tangannya. Iya, Kak, monggo. jadi kemarin saya sempat pindah ke SMK Negeri 1 dari di swasta di Metro. Kalau di Metro di swasta saya nggak berani kotak-atik Kak. Jelas nggak berani kotak-atik karena soal keuangan yang jelas kan. Nah, jadi kemarin pindah ke sana itu pas di ajaran baru, pas menerima siswa baru. Jadi penyusunan kurikulum udah biasa ya Pak Ketut Mas Dedi. Jadi kita udah tinggal salin copy paste aja kita apa yang kita ini aja. Tetapi emang ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, caranya kayak sarpras dan lain sebagainya. Itu benar-benar saya menyampaikan, saya temui Pak, mohon maaf, apakah di sini punya alat gitu kan, bola. Saya kemarin minta bola voli, saya minta harga yang bisa untuk kegiatan. Mintanya 10 dikasih 2, alhamdulillah kan gitu lah. Jadi terus kemudian saya minta lapangan bola voli diperbaiki dan lapangan futsal. Basket karena kan lapangannya include, jadi kalau lapangan basket lapangan futsal itu bisa digunakan untuk semuanya. Jadi kemarin saya mengajukan dulu, setelah diajukan baru oh iya tahun paling selesai akhir semester ini katanya. Oh yaudah berarti mungkin kalau saya dari penyusunan itu yang saat ini pembelajarannya kurikulum yang dikembangkan saat ini tidak menggunakan itu, jadi cuma dasar-dasar aja.
Jadi nanti pada waktu pengembangannya nanti semester depan saya siapkan karena sudah memiliki seperti Sarpras. lapangan sudah terjamin. Sarprasnya benar-benar harus ini. Ya contohnya kalau kita mau basket, bener lapangannya itu ada ringnya, ada lapangannya. Tapi bola dipantulkannya kita pantulin nggak ke atas larinya, nggak bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa nggak mantul gitu kan? Karena sebagian semuanya udah lepas dan lain sebagainya. Daripada kita mengulang hal-hal yang diulang, ya alhamdulillah kebetulan saya di kelas 10 jadi nggak terlalu berat. Jadi kelas 10 ini memang saya targetkan hanya sebatas mengetahui dulu program, karena ya saya bilang tadi kalau mau kita merancang program kita nggak punya amunisinya ya percuma gitu kan. Kita cuma rancang-rancang tapi nggak dikembangkan ya percuma. Jadi proses itu yang sudah saya lakukan tapi ke negeri. Saat ini masih di swasta tapi saya nggak berani minta lapangan aja, nggak berani karena memang kalau untuk buat lapangan itu bisa untuk gaji guru 1 tahun untuk semuanya. Jadi saya ke negerinya yang agak ini agak ya mengikuti prosedur akhirnya. Jadi benar-benar kurikulum sebelum tak susun saya minta dulu, Pak ada lapangan nggak? Oh nggak ada Mas, bisa diperbaiki. Oh iya Pak, insya Allah akhir Oktober katanya. Udah alhamdulillah. Pak minta bola, minta 10. Masa anaknya banyak kok kasih nggak ada bola? Oh iya nanti dikasih gitu kan. Akhirnya di proses itu yang harus disebutkan karena yang lain ada yang itu aja yang nggak ada. Terima kasih Kak Nuni. Oke, ada kakak-kakak yang ingin menambahkan atau bertanya? Cukup? Cukup, Kak. Oke, Kak Feti lihat. Oke, yang kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Saya ingin yang cewek ini. Kak Feti, monggo. Gantian Kak Erwin dulu, Kak. Oke, Kak Erwin. Monggo, Kak Erwin. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kak Erwin? Nggak tahu ya apa ya, nanti buka. Belum mikir loh, Pak. Apa? Saya buka. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu menjadi anggap sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Apa kira-kira yang berharap? Oke, disiplin. Oke, disiplinnya ya. Karena kalau di Hapkido itu ya Kak ya, kalau kita nggak disiplin memukul ya kita yang dipukul. Ketika kita nggak disiplin menghindar maka ya kita kena pukul. Begitu, Kak Erwin? Benar-benar ya. Disiplin. Kena pukul, kena Ya. tendang. Oke, jadi hanya ada 2 kemungkinan, ditendang atau menendang ya. Dan timingnya pun harus pas begitu, Kak Erwin. Pas, harus pas. Harus pas. Oke, ada yang ingin menambahkan? Kak Feti mungkin? Hal apa ini yang istimewa pada pelajaran PJOK ini? Apa saja yang kakak-kakak Tanggung anggap jawab tuh, Kak. Ayo bernilai? jelasin, Kak Feti. Ya, aduh, Hilang maaf, Kak Kak. Feti, ayo. Oh, Siap. siap Pak. Ya, menjadi hal istimewa. Kalau menurut saya yang jelas tingkat sportivitas siswa, Kak. Biasanya kan kalau dalam olahraga ini mesti banyak pertandingan. Nah, kadang-kadang anak-anak ini kalau udah pas waktunya menang, mereka senang. Tapi giliran kalah, mereka saling mengejek, Kak. Nah, untuk itu sportivitas itu perlu ditumbuhkan. Kemudian kedisiplinan itu juga perlu ditingkatkan. Terus rasa percaya diri. Kadang-kadang kalau misalkan di olahraga senam lantai, mereka untuk yang seperti dikatakan Bu Niken, untuk roll belakang itu mereka merasa nggak bisa, akhirnya mereka malas untuk melakukan. Mungkin kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Feti dan Kak Erwin. Jadi di sini tadi adalah apa tadi yang Kak Erwin pertama tadi apa Kak?
Disiplin ya, kedisiplinan, kemudian tanggung jawab. Jadi ketika kita sudah diberikan tanggung jawab, maka kita akan bersungguh-sungguh menjalankannya. Ya, betul. Oke, Kak Dedi, saya bacakan dari Kak Dedi. Kak Dedi itu harusnya ngomong deh, Kak. Kita mau dengerin suara Anda nih. Iya, ini Kak Niken. Kak Niken ternyata juga sambil menyimak ya. Kak Dedi dulu nih, apa sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, sikap sportivitas, dan Pak Leren dhisik. Ya, monggo Kak Dedi. Oke. Jadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK tentunya banyak sekali, Kak. Ya. Tergantung pendidiknya mau memberikan seperti apa. Jadi tapi secara umum kalau saya rasa samalah, guru PJOK itu pasti mengajarkan sikap sportivitas, kemudian tanggung jawab, kemudian saling membantu. Oke. Jadi hampir sama ya Kak ya dengan yang. Iya, samalah. Sama. Oke. Tinggal pengaplikasiannya. Iya. Nih, yang ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Oke, monggo silakan ditulis di kolom chat. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Oh iya, saya akan ini Kak Joko, coba tadi itu Kak Joko hadir belum disapa ya? Masih ada di room nggak ini Kak Joko? Oke, sudah terpental. Tinggal Kak Rudi, Kak Wahyu. Kak Wahyu? Oke, Kak Wahyu masih ready? Kak Frendika kepental. Atau langsung saja ini Kak Dedi, Kak David atau Kak Ketut. Tadi yang Sri Kandinya sudah. Sekarang yang kakak-kakak. Mohon izin Kak. Ini Ben cepet ya. Kak David dulu. Oke. Yo, ben cepet ya Kak. Ben cepet. Maraton. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Mungkin ada beberapa. Jadi contohnya kayak masuk ya ke mengombinasikan, jadi kombinasikan, terus menyesuaikan, mengkoordinasikan atau menjadikan satu ke dalam kurikulum yang sudah disiapkan. Jadi benar-benar apa ya, ke mata pelajaran itu yang benar-benar dari kayak memadukan, mengombinasi, menyesuaikan, mengkoordinasikan itu semua harus satu aspek itu yang harus kita buat. Contohnya kayak mengkoordinasikan. Jadi dikoordinasikan ke kepala sekolahnya, kita tanyakan dulu yang seperti saya lakukan tadi, kemudian koordinasi dengan sesama teman sejawat, khususnya guru-guru PJOK, kita tanyakan kita butuh apa sih, kita mengajukan apa, kemudian memadukan kekurangannya apa, sama-sama kita tutup untuk memadukan ini satu tujuan pembelajaran. Ya intinya ke satu tujuan, menyelaraskan satu tujuan pembelajaran untuk PJOK. Itu aja sih Kak. Monggo ditambahkan. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Kakak-kakak? Mungkin sama Bu. Sama Kak. Jadi sama. Untuk mengintegrasikannya saya selaku pendidik harus menganalisis kebutuhan dulu.
kebutuhannya apa di pembelajaran PJOK yang ingin dicapai di kurikulumnya, kemudian merumuskan tujuannya, kemudian pemilihan materi, artinya dari semua kurikulum itu kan tentunya kan tidak semua bisa diajarkan di sekolah kita kan gitu. Materinya apa yang diambil, berapa bidang kan gitu. Iya. Kemudian pengembangan dalam kegiatan belajar. Ya, tentunya SDM sama lingkungan, memperhatikan SDM dan lingkungan. Jadi saya menambahkan sedikit dari Kak Dedi, dari Kak David di sini, artinya kita itu koordinasi yang disampaikan oleh Kak David tadi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat ya, dengan TU, mungkin dengan penjaga begitu. Kalau Kak Dedi tadi di sini yang saya ambil, yang saya serap adalah tentang penyesuaian dengan lingkungan ya Kak ya. Satu lingkungan, kemudian dua mungkin sarpras, kemudian murid. Oke, kita lanjut. Bagaimana kakak-kakak? Ini sudah 6 faktor yang mempengaruhi pengetahuan PJOK, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan tahapan, dan teknologi. Oke, aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD, Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silahkan ditulis di kolom chat. Oke. Silahkan ditulis di kolom chat, kakak-kakak. Sudah ada yang menulis? Atau langsung menjawab? Ada yang ingin, Kak Dedi? Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ini menurut Kak Dedi apa? Kata kunci atau clue-nya? Clue-nya mungkin mengacu pada prinsip dari KHD. Ing arso tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ini yang sangat mudah tapi mendasar, sulit untuk dijalani, membutuhkan proses yang luar biasa. Tetap kenapa semangat. Sampai sekarang semangat. Kenapa sampai sekarang KHD masih dibawa terus, kurikulumnya apa aja tetap KHD kembali ke fondasinya kan gitu. Iya. Oke, sebentar lagi kita selesai. Ini udah ada tadi kakak-kakak yang nulis? Oke, silakan ditulis di kolom chat.
Halo, ada yang sudah ini? Kata kuncinya adalah learning curriculum. Kak Ketut. Mohon maaf ya kakak-kakak, tadi ada sedikit iklan. Oke, ini tadi ada yang ingin menambahkan kata kuncinya? Kak Ketut, monggo. Ini Kak Ketut sudah mengetik ini. Baik, untuk kata kunci daripada apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK, yang kata kuncinya yang pertama yaitu learning kurikulum atau rencana pembelajaran yang berisi sistem pengaturan dan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran PJOK seperti CPTP, ATP, dan modul ajar. Kemudian untuk yang berikutnya, physical education atau pengajaran yang berfokus pada pengembangan fisik seperti senam dan game-game atau pertandingan-pertandingan lain. Itu saja, Bu. Oke. Terima kasih Kak Ketut. Selanjutnya, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu 1. Fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter.
ya, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial dan budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini ketika anak-anak itu sejak lahir itu sudah memiliki dasar, sudah memiliki kemampuan, tugas kita itu sebagai hanya mengasah atau mengarahkan kemana anak ini akan arahnya itu akan kemana begitu. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Kak Dedi, ketika anak itu memiliki bakat lompat tinggi, ya lompat pagar tadi, kita arahkan anak tersebut untuk mengikuti eskul atletik, begitu ya kakak-kakak. Kemudian ada yang anak-anak sering lari, bolos ya, kita arahkan anak tersebut mengikuti latihan lari cepat. Bisa dipahami ya kakak-kakak dari sini? Halo, masih hadir semua? Bisa. Oke, jadi esensi dari Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tadi juga disebutkan oleh Kak David bahwasannya apa sih agar tujuan pembelajaran kita itu terlaksana ya, anak itu mampu mencapai tadi salah satu ikhtiar atau usahanya Kak David menunggui anak. Jadi ketika anak belajar itu yang benar-benar ditunggui, diarahkan, ketika anak memiliki kesulitan maka kita akan membantunya. Cukup ya kakak-kakak? Oke, pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang terakhir, kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, terima kasih. Alhamdulillah selesai pada sesi kita siang hari ini. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan kakak-kakak dari materi kita? Atau ingin merangkum atau ingin menambahkan? Masih di mute Kak David. Kak David langsung ingin mengerjakan modul 1.5. Oke, semangat kakak-kakak sudah ini membuat video 30 menitnya. Saya sudah. Alhamdulillah sudah Kak. Oke, Saya belum. Semangat yang belum. Terus untuk kakak-kakak, mohon maaf kemarin itu saya baru menilai beberapa. Yang modul 1.4 itu ada beberapa yang belum mengerjakan. Mohon dicicil ya Kak, supaya nanti tidak menumpuk. Kalau bisa nanti sebelum kita luring, kakak-kakak itu sudah selesai semua. Ini nggak ada pertanyaan? Cukup? Pertanyaannya coba di-share aja, Kak. Siapa tahu punya aku selip-selip ada yang belum di-upload. Kadang kayak gitu. Oke, iya. Apa nanti malam ya kakak? Soalnya ini mau perjalanan ini, mau pulang kampung. Kak Fethi, target kita sebelum luring di mana Kak? Target kita sebelum luring di mana? Pekerjaan kita di modul. Gimana Kak? Oke, 1.7. Sampai dengan 1 titik berapa Kak? Kak Nuni untuk sebelum luring?
Oke, modul 1 ini sampai 1.6, kemudian nanti ada 2.1 itu nanti kita ada Wah, beberapa itu pertemuan modulnya lagi. heran. Modulnya ada 3 kita nanti, jadi yang 2 itu nanti kita bahas saat kita luring. Oke, Jaga siap. kesehatan, semangat selalu kakak-kakak. Saya akhiri billahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Saya jangan foto dulu. lupa on cam. Oke. Oke, On cam, on cam. on cam. Kita foto 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kak Rudi mana ini? Kak Diki, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ini keluar ya untuk kakak-kakak ketika masih mau apa? Masih mau diskusi, monggo, masih ada waktu.